Tatapan sendu Alia mengiringi kepergian Vano. Laki-laki yang pernah menjanjikan cinta dan kesetiaan itu nyatanya sekarang hanya menorehkan luka. Sakit hati, kesal seolah menguap saat melihat parasnya. Alia tidak bisa memupuk amarah pada lelaki yang sudah menanamkan benih di rahimnya itu. Kebenciannya pada Vano seolah lenyap sudah. Dia sebenarnya tidak tega pada Vano. Bagi Alia, Vano yang sekarang sungguh sangat berbeda dengan Vano yang dulu ia kenal. Tatapan Vano yang sekarang sungguh sangat berbeda dengan Vano yang dulu. Alia melihat ketulusan dari mata Vano saat meminta maaf tadi. Tapi dia tidak mungkin mengatakan itu kepada Bima ataupun ibunya. Apa yang sudah Alia miliki sekarang ini memang sebuah keberuntungan yang luar biasa. Dia mempunyai suami yang baik dan juga memiliki seorang anak. Tapi tetap saja ada perasaan bersalah dalam hatinya yang hanya dirinya saja yang tahu. Yaitu perasaan bersalah pada Bima yang seharusnya sekarang ini tidak hidup bersamanya. Kalau saja waktu bisa diputar kembali, Alia lebih memilih menanggung rasa malu karena pernikahannya batal daripada melihat Bima yang harus bertanggung jawab dengan apa yang laki-laki itu lakukan. Alia akhirnya masuk ke dalam rumah mengikuti Bima yang sudah lebih dulu masuk ke dalam kamar. Dia tahu apa yang dia lakukan salah di mata Bima. Tapi dia juga tidak bisa memungkiri bahwa masih ada perasaan iba pada Devano. Vano sudah pulang, tegur Eva tiba-tiba. Alia menoleh ke arah mamanya yang ia tahu mungkin saat ini juga merasa kesal padanya. Sudah Ma, kasihan kakak Vano ya, Ma, ucap Alia. Kasihan kamu bilang. Orang yang sudah membuat kita mau di depan orang banyak kamu masih bisa bilang kasihan. Ucap Eva dengan penuh amarah. Dia mengingat kembali saat-saat pernikahan antara Alia dan Devano yang hampir saja gagal. Kalau bukan Bima yang turun tangan membantu. Alia tahu apa yang dilakukan oleh Kak Vano adalah kesalahan yang fatal, Ma. Tetapi bukankah setiap manusia tidak luput dari kesalahan? Hari ini dia membuktikan ketulusan hatinya untuk meminta maaf kepada Alia dan juga Albi. Bagaimanapun juga dia adalah ayah biologisnya Albi, Ma, ucap Alia. Alia, Mama tidak habis pikir dengan apa yang kamu pikirkan. Laki-laki macam Vano tidak pantas untuk diberikan maaf ataupun kesempatan yang kedua. Dia sudah menorehkan luka yang teramat dalam buat kamu dan juga Albi. Tapi kamu dengan mudahnya memaafkan dia. Eva amat terpukul dengan sikap Alia yang seolah lupa dengan apa yang terjadi pada dirinya. Bukankah Allah itu Maha Pemaaf, Ma? Apalagi dengan hambanya seperti kita ini. Terserah kamulah Alia. Kalau kamu mau maafkan dia, apalagi mau menerimanya kembali ke dalam hidupmu dan Albi, jangan pernah anggap Mama dan Papa ini adalah Mama dan Papamu, ucap Eva lalu berlalu dari hadapan Alia. Kenapa Mama seperti itu? Sesaat kemudian dia baru memberanikan diri untuk masuk ke dalam kamarnya. Dengan mengucapkan salam lirih, Lah membuka pintu kamarnya. Dia mendapati Bima yang sedang duduk dengan memegang gawainya. Alia pun melangkah ragu menemui Bima. Laki-laki itu sudah pulang, ucap Bima tiba-tiba. Sebelum Alia angkat suara, Kak Vano, sudah Bim. Kak Vano sudah pulang, kamu mau memaafkan dia. Akhirnya kamu mau mempertemukan dia dengan Albi, ucap Bima tanpa melihat wajah Alia. Dia marah karena Alia menemui Devano tanpa izin dulu padanya. Iya, aku sudah memaafkannya. Aku rasa kakak Vano benar-benar tulus. Dan tidak ada alasan bagiku untuk menolak permintaan maafnya. Dia tulus karena dia sudah tidak berdaya. Alia. Bukankah Allah Maha Pemaaf? Kamu selalu mengajarkan aku untuk berprasangka baik kepada orang lain. Lantas kenapa kamu seperti itu pada Kak Vano? Memaafkan bukan berarti kembali padanya, kan Bim? Bima tertegun kemudian diam untuk beberapa saat. Lah merasa ucapan Alia ada benarnya. Tapi kekesalan Bima pada Vano bukan hanya kesalahan kepada Alia di masa lalu, tetapi karena masalah pribadinya yang sampai sekarang masih berusaha Lia relakan. Iya, kamu benar. Mungkin aku terlalu berburuk sangka padanya, ucap Bima. Aku letakkan Albi dulu ya Bim, ucap Alia yang dibalas anggukan oleh Bima. Maafkan aku Alia.
Tidak seharusnya aku bersikap seperti itu. Kamu benar. Setiap manusia tidak luput dari kesalahan dan berhak untuk mendapatkan kesempatan yang kedua. Tetapi jujur aku merasa keberatan kalau kamu sampai menemui laki-laki lain atau memasukkan laki-laki lain ke dalam rumah tanpa izinku. Kamu tahu kan? Iya, maafkan aku. Tidak seharusnya aku tadi mempersilakan Kak Vano untuk masuk ke dalam rumah. Aku hanya tidak tega melihat dia kedinginan basah kuyup seperti tadi. Kamu masih kasihan atau masih cinta dengan Vano? Ucapan Bima itu membuat Alia tercengang. Sekaligus tidak siap dengan jawab pertanyaan Bima. Sebaliknya kita tidak membahas ini lagi, Bima. Aku sudah melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Sudah aku bilang memaafkan bukan berarti kembali. Kak Vano adalah masa laluku tetapi tidak mungkin aku harus memelihara benci dan dendam seumur hidup bukan. Itu bukan sifatku. Aku tahu kamu itu tidak tegaan Alia. Tapi ingat harga dirimu jangan sampai direndahkan oleh Vano lagi. Dia sadar seperti ini karena keadaan yang dialaminya. Coba kalau dia tidak kecelakaan dan tidak lumpuh seperti sekarang, mungkin dia tidak akan menemuimu dan Albi. Bima kembali berpikiran buruk. Aku tidak mau berandai-andai, Bim, yang aku lihat adalah Vano yang sekarang. Ada kalanya, manusia harus menerima cobaan lebih dahulu sebelum dia berubah ke arah yang lebih baik. Dan aku melihat apa yang menimpa Kak Vano adalah suatu teguran dari Allah agar dia bisa menyadari kesalahannya. Seperti aku yang menyadari kesalahanku. Kamu harus ingat Bima, dalam hal ini kesalahan tidak hanya terletak pada kakak Vano saja. Tapi aku juga. Aku yang salah. Kalau dulu aku bisa lebih menjaga kehormatanku, mungkin semua masalah ini tidak akan terjadi. Oleh sebab itu kalau Kak Vano meminta maaf, aku pasti akan maafkan. Karena aku sadar bahwa aku juga salah dalam hal ini, kamu terlalu baik Alia. Tapi benar apa katamu? Kamu juga ikut andil dalam masalah ini. Ya sudah kalau begitu kita lupakan saja masalah Vano. Setelah ini kamu janjikan tidak akan ketemu dia lagi. Aku menaruh kepercayaan besar kepadamu bukan hanya sebagai seorang Alia mantannya Vano, tapi juga karena kamu yang sekarang menjadi istriku. Dan tanggung jawab atas dirimu ada padaku. Aku berhak untuk melarangmu bertemu dengan siapapun yang tidak aku sukai. Terutama laki-laki yang bukan mahrammu. Mengerti kan? Iya Bim, aku mengerti. Maafkan aku, Bim. Sekali lagi maafkan aku.